Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan sebab pada hari ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini dalam kekuatan baru pemberian Allah, kami ada dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, saat ini kami hendak mendasarkan kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang kedua, dan kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Saya membacakan bagi kita semua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Lalu yang kedua, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia tentu adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Hormat dan Lakukan Firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak zaman Yesaya bahkan sejak sebelumnya, seringkali umat Tuhan salah sangka. Mereka berpikir bahwa dengan usaha dan tindakannya sendiri, mereka berkenan kepada Allah. Dalam Yesaya pasal 66 ini, umat merasa diri mereka benar dan berkenan di hadapan Tuhan oleh karena mereka telah membangun rumah Tuhan dan oleh karena mereka merasa telah membawa persembahan kepada Tuhan atau memberi persembahan. Tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka tidak menghormati firman Tuhan dan mereka membiarkan diri mereka hidup dalam penyembahan kepada berhala. Dari bagian ini secara lahiriah mereka terlihat rohani dengan segala hal yang mereka lakukan untuk kewajiban agama yang harus dilakukannya. Namun secara rohani mereka tidak menghormati dan tidak menerapkan pesan-pesan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyangka bahwa dengan hanya melakukan kewajiban agama telah benar di hadapan Tuhan. Mereka menyangka dengan membangun bait Allah, dengan membangun rumah Tuhan dan memberi persembahan, hidup mereka telah benar. Anggapan mereka sungguh sangat keliru. Sebab firman Tuhan dalam Yesaya pasal 66 ayat 2 mengatakan, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa yang dikenan oleh Allah bukan hanya kewajiban lahiriah yang harus kita lakukan dalam kita menjalankan kepercayaan kita. Namun yang terpenting dalam bagian ini,
Umat harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertekun dalam melakukan firman Tuhan, sehingga tidak merasa bahwa dengan usaha atau kekuatan diri diperkenan oleh Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata bahwa seorang pengikut Kristus menjadi suci dan kudus adalah oleh karena melalui percaya dan taat kepada Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam iman yang benar, maka umat Tuhan juga harus melakukan atau menerapkan firman Tuhan dari Sang Firman dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan yang dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan berpengaruh dalam menyucikan pikiran dan hati dari melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sanggup menunjukkan dosa, mendorong kita untuk mengaku dosa, dan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, dan firman Tuhan sanggup menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, bagi seorang beriman, kita perlu sadar bahwa tuntutan Allah yang tidak bisa ditawar adalah ketaatan terhadap kehendak-Nya. Tanggung jawab kita adalah mentaati kehendak Allah dan bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah lah yang berkuasa dan memiliki segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Ia sanggup mengubah keadaan secara tak terduga dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang terpuruk kepada kehidupan yang penuh harapan. Tuhan sanggup mengangkat kita dari lembah kekelaman, bahkan dari titik terendah dalam kehidupan kita, pada kemenangan dan pemulihan. Karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, hormatilah dan lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah pesan-pesan Allah yang telah kita dengar, yang telah kita baca, bahkan kita renungkan hari demi hari dalam kehidupan kita. Melakukan dengan setia dan dalam ketaatan hari demi hari akan membawa kita pada satu rancangan Tuhan dan membawa kita kepada perkenan Allah dalam hidup kita mengikut Dia. Percayalah kepada Allah, Ia berkenan dan akan menerima kita dalam kasih sayang-Nya ketika kita merendahkan diri dan setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa kerap kali kami berjalan dalam kekuatan kami sendiri. Kami lupa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak taat dan setia dalam melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, dan saat ini mampukan kami untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sebab dengan melakukan firman-Mu, maka kami berjalan dalam kebenaran. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkatilah setiap pekerjaan kami, dan buatlah kami berhasil meraih janji Tuhan dalam pimpinan Allah yang sempurna. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan pergumulan berat.
Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan dan menerima pertolongan serta jalan keluar dalam gumul juang mereka yang berat yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, selamat meraih janji Tuhan. Hormati dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.